Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Nur Aziza dengan NIM D0612211091 dari Departemen Teknik Geologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia, penulisan tanda baca, dan unsur serapan. Yang pertama, penulisan tanda baca. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, saya suka makan nasi. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan. Yang kedua, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, Irawan S. titik. Apabila nama itu ditulis lengkap, tanda titik tidak dipergunakan. Contohnya, Antoni Tumiwa. Contoh yang ketiga adalah tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya, Dr. titik atau doktor, S. titik, E. titik atau sarjana ekonomi. Berikutnya, tanda koma. Pertama, tanda koma dipakai di unsur-unsur dalam suatu pembilangan. Contohnya, saya menjual baju, celana, dan topi. Penggunaan yang salah, saya membeli udang, kepiting, dan ikan. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Contohnya, saya bergabung dengan Wikipedia, tetapi tidak aktif. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya, contohnya, kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam makin larut, kami belum selesai juga. Berikutnya, tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contohnya, ayah mengurus tanamannya di kebun, ibu sibuk bekerja di dapur, adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional, saya sendiri sedang asyik menulis laporan makalah bahasa Indonesia. Tanda titik 2. Yang pertama, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemarian. Contohnya, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga, 2, kursi, meja, dan lemari. Berikutnya, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemarian. Contohnya, ketua, tanda titik 2, Supian Sauri. Yang terakhir, tanda titik 2 dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Susi, tanda titik 2. Jangan lupa perbaiki halaman bantuan Wikipedia. Tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan. Tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Contohnya, P, tanda hubung E, tanda hubung N, tanda hubung G, tanda hubung U, tanda hubung R, tanda hubung U, tanda hubung S. 8, tanda hubung 4, tanda hubung 1973.
Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Contohnya perbandingan istri tanda hubung perwira yang ramah dengan istri perwira yang ramah. Tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Contohnya Wikipedia Indonesia. Saya harapkan akan menjadi Wikipedia terbesar. Selanjutnya, tanda pisah menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih tegas. Contohnya, rangkaian penemuan ini evolusi. Selanjutnya, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Contohnya 1919 sampai 1921. Medan ke Jakarta 10 sampai 13 Desember 1999. Tanda elipsis. Yang pertama, tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Misalnya untuk menuliskan naskah drama. Contohnya, kalau begitu, ya marilah kita bergerak. Kedua, tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Misalnya dalam kutipan langsung. Sebab-sebab kemerosotan. Contohnya, sebab-sebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Contohnya, kapan ia berangkat? Saudara tahu bukan? Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disasingkan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Ia dilahirkan pada tahun 1683. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, alangkah mengerikannya peristiwa itu. Contoh yang kedua, bersihkan meja itu sekarang juga. Tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya, bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham secara berkala. Selanjutnya, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contohnya, satelit Palapa. Pernyataan sumpah yang dikemukakan Gajah Mada. Selanjutnya, tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contohnya, pembalap itu berasal dari kota Medan. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Contohnya, Sang Purba mendengar bunyi gemerisik. Yang kedua, tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses ini, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38. Selanjutnya, tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya, saya belum siap, kata Mira. Yang kedua, tanda petik mengapit judul syair, karangan,
atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, bacalah bola lampu dalam buku dari suatu masa. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contohnya, tanya Basri, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Selanjutnya, tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya, feedback, balikan. Dan yang terakhir adalah tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 1973. Jalan Keramat 3 garis miring 10. Tahun anggaran 1985 garis miring 1986. Selanjutnya, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata tiap, per, atau sebagai tanda bagi dalam pecahan dan rumus matematika. Contohnya, harganya 125 per lembar. Penulisan unsur serapan. Terdapat 3 macam kata serapan, yaitu yang pertama, kata asing yang sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya, sirsak, iklan, perlu, hadir, badan, waktu, kamar, botol, sekolah, dan ember. Yang kedua, kata asing yang dipertahankan karena sifat keinternasionalannya. Penulisan dan pengucapan masih mengikuti cara asing. Misalnya, shuttle, knock out, time out, check in, build up, Microsoft Word, web, server, chip, gigabyte, dan lain-lain. Yang terakhir, kata asing yang berfungsi untuk memperkaya peristilahan ditulis sesuai dengan EYD. Misalnya, komputer atau computer, kalkulasi atau calculation, matematika atau mathematic, infiltrasi atau infiltratio, influenza atau influenza, bisnis atau bisnis, dan karakter atau karakter. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.